Ada Ji. Oh, astagfirullah. Kecil Terus nih. bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dan puji beserta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa bertekur sapa kembali melalui program live interaktif Fata TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan menjaga iman yang akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau di kediaman beliau Maros, Sulawesi Selatan. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, suaranya ini sepertinya belum kedengaran. Ya. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah kedengaran ini, Ustaz. Masya Allah. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kaifa tayyibun. akhbarukum? Alhamdulillah, tayyibun. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Ustaz, insyaAllah kita akan mengambil waktu Ustaz ini, Ustaz. Selama mungkin lebih kurang 1 jam ke depan untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV nantinya, Ustaz. Tayyibun, Ustaz. Ya. Baik, yassar Allah. Ya, insyaallah. Syukur Ustaz atas kesediaannya. Baik, sebelum kita mulai program live interaktif Fata TV, kita akan mendengarkan mungkin sedikit nasihat pembuka dari Ustaz. Ya, tentang menjaga iman ini, Ustaz. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang sampai hari ini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, aktivitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dengan mendengarkan live interaktif menjaga iman, yang tentunya ini adalah kewajiban kita setiap saat. Kita wajib untuk selalu menjaga iman kita. Kita wajib untuk selalu merawat iman kita. Kita wajib untuk selalu memperhatikan keimanan kita. Bahkan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Maka kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita wajib untuk selalu menjaga iman kita lebih daripada menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita. Bahkan sebenarnya kalau kita selalu menjaga iman kita, maka Allah yang akan menjaga kita. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau butuh sesuatu, berharap sesuatu, ingin sesuatu, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Carilah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jika kita ingin agar Allah selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga usaha kita, menjaga bisnis kita, menjaga anak-anak kita, menjaga pekerjaan kita, maka kita yang harus menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita yang harus menjaga iman, menjaga ketakwaan, agar kita ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Ya, yang paling penting kita jaga adalah
rukun-rukun iman kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini harus kita pelajari dengan baik agar keimanan kita lebih baik lagi. Setiap hari kualitas keimanan kita meningkat, dan kita ketahui bahwasanya iman itu naik turun. Ya, jadi kita harus berusaha menjaga imannya selalu naik, ya. Tidak turun sehingga bisa jadi iman itu hilang dari diri kita tanpa kita sadari. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Ya. Tapi sebelum kita mulai membuka layanan interaktif kita, kami akan mengumumkan beberapa informasi kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan untuk para pemirsa bertanya langsung kepada Ustadz Iqbal Gunawan, hafizallahu ta'ala. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustadz Iqbal Gunawan, tentunya harus menentukan tema yang sesuai dengan tema yang kita tentukan di live interaktif kita, yaitu pada kesempatan kali ini temanya menjaga iman. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar keimanan, tentang bagaimana cara menjaga iman, falyatafaddal, silahkan menghubungi nantinya di nomor layanan kami di 021-2123-2333. Kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021-2123-2333. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, kita akan mulai buka layanan interaktif. Kami persilahkan kepada pemirsa untuk bisa menghubungi nomor layanan kami. Dan sembari menunggu para pemirsa menelpon layanan interaktif kita, Ustaz, kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Ya. Pertanyaan pertama dari Hana Safira El Kubro di Jawa Barat, Kota Cirebon. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana hukum dan cara menunaikan nazar jika nazar yang kita ucapkan berisi kalimat yang tidak spesifik? Misalnya seseorang mengatakan, jika saya lulus, saya akan melakukan hak yang baik. Apa parameter bahwa nazar tersebut sudah ditunaikan? Karena hal yang baik itu relatif, tidak spesifik dan banyak. Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Hal yang baik di sini, Ustaz, bukan hak yang baik. Fadhal, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya bernazar ini tidak dianjurkan, ya. Bahkan ya sebagian memakruhkan, karena nazar itu tidak datang kecuali dari orang yang bakhil, ya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan tidak perlu bernazar. Kita langsung saja melakukan kebaikan, dan tentu kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan juga, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi jika seorang sudah bernazar dan nazar itu adalah ketaatan kepada Allah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, ya. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat, maka dia tidak boleh melaksanakan nazar tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh penanya tadi, jika saya lulus saya akan melakukan hal kebaikan, maka ini alhamdulillah sangat mudah, ya. Karena tersenyum saja kepada saudara kita sama muslim ini sudah kebaikan, dan ini sudah masuk dari nazar tadi, ya. Tabassumu kali wajhi akhika sadaqah, sungguhnya tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi apa saja bisa dengan tersenyum, bisa dengan bersedekah, dan jika kebaikan itu semakin banyak maka tentunya semakin baiknya, dan tidak perlu bernazar, ya. Jika ingin melakukan kebaikan langsung saja, dan insya Allah itu adalah sebab kita mendapatkan kebaikan juga. Jika nazar umum seperti tadi, maka kebaikan apapun yang dia kerjakan itu sudah terlaksana, ya. Bahkan dengan tersenyum saja
Ya, tentu dia niatkan bahwasanya ini adalah nadar saya, kebaikan yang ingin saya lakukan, ya, atau bersedekah 100.000, 50.000, 20.000 sesuai kemampuannya, ya, berbakti kepada orang tuanya, ya, meskipun tentu berbakti adalah seumur hidup, ya. Tapi apa saja kebaikan yang dia lakukan, selama itu dia bernadar umum, saya akan melakukan suatu kebaikan, maka sudah tercapai apa yang dia nadarkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya mengucapkan kalimat kepada seseorang, kamu seperti malaikat maut? Karena orang yang dikatai itu sering melihat orang mati. Niatnya mengucapkan itu karena candaan, dan dia yakin cuma Allah yang menghidupkan dan mematikan. Apakah perbuatan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Apakah orang yang tertawa mendengar candaan tersebut juga bisa keluar dari Islam? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, agak terputus dikit anunya, pertanyaannya. Ya, coba bisa saya diulang. ulangi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa hukumnya mengucapkan kata kepada seseorang atau kalimat kepada seseorang, kamu seperti malaikat maut? Karena orang yang dikatai itu sering melihat orang mati. Niatnya mengucapkan itu karena candaan, dan dia yakin cuma Allah yang menghidupkan dan mematikan. Apakah perbuatan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam? Apakah orang yang tertawa mendengar candaan tersebut juga bisa keluar dari Islam? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, tentu tidak sampai, ya. Jadi tidak sampai mengeluarkan, dan apalagi yang diucapkan tadi, kamu seperti, ya, seperti malaikat maut. Maksudnya ini tentu saya juga tidak jelas, ya, kenapa dia mengatakan seperti itu. Katanya karena sering melihat orang mati apa seperti apa. Intinya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sering mengingat kematian, ya. Jadi malaikat maut ini maksudnya apa? Kalau dia suka membunuh apa gimana? Tapi tidak sampai ucapan tersebut, ya, mengeluarkan dari Islam, terlalu jauh, ya. Dan tidak termasuk, ya, memperolok-olok, karena seperti yang pernah juga ditanyakan, kamu seperti malaikat, ya. Maksudnya kamu orang yang sangat baik, ya. Ini tentu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, ya, jika sekedar mengucapkan ucapan tersebut. Ya, apalagi dia meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ucapan kamu seperti malaikat maut ini, ya, tergantung konteksnya apa nih, ya. Konteksnya apa? Apakah dia ingin, ya, berniat menghina malaikat? Tentu saya pikir jauh, ya. Jadi tidak jelas juga pertanyaannya. Tidak jelas, kamu seperti malaikat maut, ya. Tapi kalau dikatakan keluar dari Islam terlalu jauh, ya. Terlalu jauh, ya. Karena keyakinannya juga tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran saja, jazakumullahu khairan. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, dari Dedi Wiryawan di Kota Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, ketika seseorang berhutang kepada orang lain dan sama sekali tidak berniat untuk ingkar, atau dia memiliki azam yang kuat akan membayar, tetapi qadarullah sepanjang hidupnya dia memang tidak mampu membayar hutangnya, meskipun sudah berusaha keras hingga ajal menjemputnya, apa yang akan terjadi kepadanya di akhirat, Ustaz? Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan ada 3 yang berhak untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang berjihad di jalan Allah, orang yang pemuda yang ingin menikah karena berniat menjaga dirinya, dan orang yang berutang berniat untuk membayarnya. Jadi seorang yang berutang dan berniat untuk membayar, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia selama dia jujur, ya. Ketika mengambil utang tersebut ada niat yang kuat untuk membayarnya. Dan itu harus dibuktikan dengan kalau dia punya, ya, uang segera dia cicil, ya. Itu adalah bukti. Tapi kalau benar-benar dia sudah berusaha maksimal, sudah dicicil, tapi kemudian dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan memaafkan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali di atas kemampuannya, ya. Maka
Allah Subhanahu wa taala selama ya dia memang sudah berusaha keras, berniat sudah dicicil tapi ternyata tidak bisa menyelesaikan utangnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ya. Selama dia benar-benar jujur untuk berusaha membayar utangnya, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallahu Ustaz. Ya. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, sepertinya belum ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Putus. Ya, halo Ustaz. Ya, putus tadi ya. Ya, tadi terputus. Sekarang udah tersambung lagi Ustaz ya? Terdengar jelas ya suara Ya, ya. saya? Baik. Tayyib. Ya, pertanyaan selanjutnya ini Ustaz dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Oh ya, ternyata sudah ada penelpon yang masuk ini Ustaz, Masya Allah. Baik, kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu Ustaz. Kita akan sapa penelpon. Ya. Ada Ibu Yanti di Sumatera bagian Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Bu Yanti. Fadhol, pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika masuk rumah Ya, yang silakan, Bu. Jika masuk rumah yang dalam keadaan kosong, apakah masih disyariatkan membaca bismillah dan salam Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketika masuk ke rumah ya, di antara yang bisa kita baca adalah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya, meskipun sebagian ulama atau mengatakan hadis ini dhaif, tapi ya membaca doa ini sebagian juga disebutkan oleh ulama yang lain. Dan juga tidak masalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun ya tidak ada orang di dalam rumah. Dan kalau itu rumah kosong, maksudnya jarang ditempati, ya, jarang dimasuki, maka sebaiknya juga kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq ya. Dan kalau kita sudah merutinkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul 3 kali di pagi dan petang, maka ini juga ya dianjurkan ya, maka insyaallah itu akan menjaga kita dari semua keburukan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi ini Ustaz. Ada Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya pernah mendengar cinta yang disertai pengagungan, penghinaan diri dan ketaatan mutlak adalah syirik dalam hal kecintaan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pengagungan dalam masalah ini? Apakah termasuk pengagungan dan syirik ketika kita mencintai seseorang dengan memujinya secara berlebihan, memajang foto dan lain-lain? Lalu perihal penghinaan diri, apakah yang dimaksud adalah segala bentuk penghinaan diri kepada makhluk adalah terlarang? Bagaimana dengan sikap rendah diri? Apakah ini sama Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, yang dimaksud di situ adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dicintai dengan pengagungan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan yang penuh kepadanya. Dan ini tidak boleh ya kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh tujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita ya menghambakan atau menundukkan, mengagungkan manusia, makhluk siapapun seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, menghinakan dirinya sampai sujud ya. Ini menghinakan diri ya seperti kita menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, ini yang sampai kepada level kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrikin yang mereka lebih takut kepada Tuhan-Tuhan mereka atau wali-wali yang mereka anggap sebagai ya wali yang mempunyai kekuatan yang gaib ya, dan mereka lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Inilah yang sampai kepada level ya kesyirikan atau cinta yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sampai level kesyirikan.
Maka ya jika sampai demikian tentu ya ini tidak boleh kita lakukan. Tapi merendah ya, rendah hati justru perbuatan yang dianjurkan ya, tawadhu, rendah hati ya. Cinta yang tidak sampai ya lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cintanya orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka, pengagungan yang tidak sampai kepada seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ini tidak semua sampai kepada level kesyirikan. Sebagaimana kita mengagungkan orang tua kita, memuliakan orang tua kita, ya, merendah kepada orang tua kita, kepada guru kita, ya, selama tidak sampai seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini tidak masalah, bahkan dianjurkan, diperintahkan. Ya, tapi kalau ketakutannya kepada makhluk seperti takutnya kepada Allah, atau bahkan sebagian lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang bisa sampai kepada level ya, kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua kali ini, Ustaz. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Akli di Lombok. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Pak Ustaz yang mau nanya masalah hukum membunuh cicak di masjid. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, cukup. Cukup ya. Ya. Membunuh cicak di masjid, di rumah, di mana saja itu dianjurkan. Ya. Kita diperintahkan untuk membunuh cicak, baik itu di masjid, di rumah, di mana saja. Ini termasuk perkara yang diperintahkan ya untuk membunuh cicak. Barakallahu fikum. Jadi tidak khusus di masjid, tapi di mana saja boleh. Ya. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Akli yang telah menggunakan layanan interaktif kami pada kesempatan kali ini. Ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Ada Fakhrul Nofriansyah di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar bahwa merawat tubuh hukumnya wajib karena itu pemberian Allah dan bukan punya kita? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, merawat tubuh maksudnya menjaga kesehatan ya. Tidak sampai berlebihan, sampai harus glowing dan harus six-pack ya, dadanya, perutnya. Ya, yang penting tidak sampai berlebihan. Kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita agar kita bisa beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita ditimpa sakit, maka ya itu adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat. Bukan berarti juga kita mencari sakit ya, karena kalau kita sakit kita tidak bisa maksimal untuk beribadah ya. Jadi kita diperintahkan untuk merawat itu maksudnya menjaga kesehatan ya. Karena sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya seperti dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan ya. Juga petunjuk Nabi SAW yang sangat sempurna, bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana makannya beliau. Ya, ini semua adalah petunjuk Nabi SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya, apa yang dilakukan Nabi itu yang terbaik, yang semestinya kita ikuti, dan tidak boleh kita membuat diri kita sakit. Atau dalam Al-Quran disebutkan wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan mengkonsumsi barang-barang terlarang, barang-barang yang merusak, makanan-makanan yang merusak kesehatan ya. Ini jelas dilarang, tapi ya tidak harus sampai seperti yang saya bilang tadi, harus glowing, harus badannya six-pack dan seterusnya. Ya, ini bukan perkara yang diperintahkan, tapi ya juga tidak dilarang jika itu tidak sampai berlebihan. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Dan kita telah menerima penelpon selanjutnya. Saya penelpon kita yang ketiga pada kesempatan kali ini ada Bapak Jeffrey di Tasikmalaya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV.
Ya, kami ulangi Bapak. Assalamualaikum Fata TV. Waalaikumsalam. Ya, ahlan wa sahlan Bapak Jeffrey. Kami persilahkan untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai tentang cara atau pola pendidikan anak Ustaz. Saya selama ini anak kan alhamdulillah udah selesai di pesantren. Sekarang anak saya menimba ilmu jauh dari tempat tinggal saya, katakanlah di luar kota gitu Ustaz. Selama ini saya selalu membangun komunikasi, mengingatkan anak untuk beribadah yang baik, untuk mengamalkan ilmu yang selama ini didapatkan di pesantren. Nah, komunikasi itu tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada anak. Nah, yang saya tanyakan dalam hal ini, apakah anak dalam hal ini tidak bosan atau tolong saya kira-kira kiat-kiat apa yang harus dibangun lagi ke anak Ustaz, agar komunikasi saya dengan anak walaupun jauh dari saya tapi tetap ingatan arahan selalu dibangun walaupun dari jarak jauh Ustaz. Atas jawabannya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Bapak siapa tadi? Pak Jeffrey, Pak Ustaz. Pak Jeffrey di Tasikmalaya. di Tasikmalaya. Masya Allah, ini pertanyaan yang penting yang ya semoga para pemirsa Fatwa TV dimanapun berada bisa mendengarkan ya jawaban ini atau pertanyaan ini, yang mana seorang orang tua tentu harus selalu memperhatikan anaknya ya, terutama di zaman yang penuh fitnah seperti ini, penuh syubhat dan syahwat ya seperti ini. Maka seorang orang tua harus benar-benar bagaimana selalu memperhatikan anaknya. Ya, jadi pertanyaannya tadi, anaknya sudah lulus pesantren alhamdulillah dan sekarang sedang melanjutkan sekolahnya di luar kota. Bagaimana cara kita untuk terus ya membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anak kita meskipun jauh? Ya, yang pertama dan yang paling utama yang tidak boleh dilupakan oleh semua orang tua yaitu senantiasa mendoakan kedua anaknya ya. Jadi orang tua tidak boleh lupa kalau perlu setiap sujud ya, setiap sholat, setiap sujud, setiap waktu-waktu mustajab tidak lupa mendoakan istri dan anak, mendoakan orang tua, mendoakan orang-orang terdekat kita agar selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun mereka berada meskipun jauh dari kita. Dan doa yang terbaik adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, di antaranya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, doa ini harus kita hafalkan semua, harus sering kita ulang-ulang di sujud kita, di tahiyat sebelum salam kita, kemudian di waktu-waktu mustajab, di sore hari, di hari Jumat, di sepertiga malam terakhir kita doakan ya istri kita, kita doakan anak-anak kita, dan kita memohon terus kepada Allah untuk menjaga mereka semua. Rabbi habli minas salihin, jadikanlah anak-anakku adalah anak soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati ya. Ini juga perlu untuk kita ulang-ulang. Perbaikilah keturunanku ya. Jadikanlah mereka orang-orang soleh. Kalaupun kita belum hafal doanya, kita hafalkan, dan bukan berarti juga kita tidak berdoa. Kita berdoa dengan bahasa yang bisa kita ucapkan, bahasa Indonesia, tidak masalah. Karena di antara doa yang paling mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya, ya, terutama ketika mereka jauh, ya. Juga di antara doa yang sangat penting untuk kita doakan anak-anak kita di zaman ya penuh fitnah seperti ini, Allahumma ighfir dzambahum wa tahhir qalbahu wa hassin farja. Allahumma ighfir dzamba, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Ya. Dan setiap kita menelpon ya atau WA, kita kirimkan ya nasihat-nasihat para ulama, kita terus nasihati juga ya
tidak masalah. Sering-sering kita berikan nasihat, ya, seminggu sekali atau lebih, tidak masalah. Terus kita doakan, penuhi kebutuhannya, dan nikahkan jika sudah waktunya menikah. Ya, karena banyak juga orang tua yang mempersulit anaknya menikah, disuruh selesai S1 dulu, selesai S1 suruh S2, S3. Padahal tidak seharusnya demikian. Seorang anak, apalagi jika sudah umur balik, sudah minta untuk menikah, maka orang tua segera menikah. Dan tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana menafkahi. Orang tua jika mampu membantu anaknya untuk menafkahi anaknya yang sudah menikah, menafkahi istrinya, ya, membantu kuliahnya, itu tidak masalah. Bahkan perkara yang dianjurkan jika dia belum bisa berusaha sendiri, masih kuliah, ya, supaya menjaga dia dari, ya, keburukan-keburukan. Ya, jadi yang paling penting adalah terus mendoakan anak kita siang dan malam, setiap sholat, terus kita nasihati, dan kalau memang waktunya untuk menikah, segera dinikahkan dengan, ya, kalau dia laki-laki dengan wanita soleha, kalau dia perempuan dengan lelaki yang soleh. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Jeffrey di Tasikmalaya yang telah mengirimkan pertanyaannya. Ya, kita akan lanjutkan karena masih ada waktu ini, Ustaz. Masih cukup banyak waktu. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, apakah bermudah-mudahan dalam agama termasuk syirik dan kekufuran? Karena saya pernah mendengar di suatu kajian hal tersebut serupa dengan orang kafir yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu bukan berdasarkan hukum Allah, tetapi berdasarkan ucapan pendeta-pendeta mereka. Apakah benar demikian, Ustaz? Lalu bagaimana bagi orang awam atau yang ilmunya kurang seperti saya dalam menanggapi perbedaan pendapat? Karena jujur, saya sendiri setiap ada perbedaan pendapat para ulama selalu lebih condong pada yang memudahkan. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, yang dilarang dalam bermudah-mudahan dalam agama adalah, ya, tadi betul, selalu mencari yang mudah dari pendapat para ulama. Ya, jika ada ulama yang berpendapat ini, selalu memilih yang mudah. Ini tentu cara yang salah, cara yang keliru, dan kita bisa menjadi seorang yang sindik jika kita melakukan hal ini. Ya. Tapi yang kita lakukan sebagai orang awam, karena pertanyaanlah saya sebagai orang awam bagaimana menyikapi perbedaan para ulama, para ustadz, yaitu dengan cara memilih ustadz yang paling kita yakin keilmuannya dan ketakwaannya, ya, cukup begitu saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam yang tidak bisa membedakan, ya, dalil, tidak bisa menimbang dalil, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali memilih, ya, syekh, ulama, ustadz yang dia yakin keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih ustadz yang setiap menjawab boleh, ya. Tapi memilih, ya, seorang alim yang dia yakin tentang keilmuannya, dia tahu sanad keilmuannya, di mana dia belajar, ya, dari kitab-kitab apa yang sering dia jadikan sumber, apakah betul kitab para ulama yang mu'tabar, ya. Karena seorang tentu tidak bisa menimbang dalil sendiri jika dia tidak mampu bahasa Arab, ya. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali memilih ustadz yang dia tahu, yakin keilmuannya dan ke dalam ilmu dan ketakwaannya, dan dia ambil fatwanya, ya, dia ambil pendapatnya, bukan memilih, ya, ustadz yang paling mudah, selalu memberikan jawaban yang mudah, yang boleh, ya. Ini tentu keliru. Dan yang dilarang, ya, tentunya adalah mengikuti apa yang jelas-jelas haram, ya, kemudian dihalalkan, dan jelas-jelas halal kemudian diharamkan, seperti orang yang menghalalkan air putih umpamanya, mengharamkan makanan yang jelas-jelas halal seperti, ya, ayam umpamanya atau daging kambing. Ini jelas, ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi yang dimaksud bermudah-mudahan dalam agama tadi, ya, artinya menganggap mudah perkara agama ini. Padahal perkara agama ini adalah perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Sebagaimana kita tidak bermudah-mudahan ketika memilih dokter, ya. Apakah setiap dokter mesti, ya, baik cara mengobatinya? Tentu sebagaimana kita berhati-hati dalam memilih makan, memilih restoran, memilih pekerjaan, memilih sekolah, maka yang lebih penting kita berhati-hati adalah memilih ustadz yang menjadi sumber rujukan kita dalam beragama, ya.
berhati-hati memilih channel radio, channel TV, buku-buku yang menjadi agama kita, karena agama ini adalah darah daging kita, ya. Inilah yang akan menentukan kemana kita nanti di akhirat. Maka kita perlu hati-hati benar-benar berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, ya, kepada kebenaran, ya, memilih sumber rujukan ahli ilmu yang kita yakin bahwasanya dia adalah orang yang pernah belajar dengan para ulama, menyampaikan dalil Al-Quran dari hadis Nabi SAW, ya, dengan pemahaman para sahabat, para ulama. Inilah yang kita ikuti, ya. Bukan memilih yang termudah jawabannya, tergampang, ya. Ini jelas merupakan bermudah-mudahan dalam agama, ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memilih rujukan kita adalah ustadz, kiai, ulama yang benar-benar, ya, kita yakin kedalaman ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, ke rasa takutnya kepada Allah, ya, tidak bermudah-mudahan dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat. Ya. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami Silakan juga pertanyaan ucapkan berikut. ya. Ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, sepertinya tadi suara Ustadz agak terputus, Ustadz. Mungkin bisa kita coba cek ulang suaranya terlebih dahulu, Ustadz, koneksinya. Tes 1 2 3. Ya. Taib, alhamdulillah Ustadz sudah terhubung Masuk, kembali. Ya? Alhamdulillah. Taib, pertanyaan selanjutnya Ustadz Siti Masitoh dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga seluruh ustadz dan para pengurus Dewan Fatwa. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa mati husnul khotimah dan senang melakukan kebaikan dengan ikhlas meski kita merasa banyak dosa, baik yang besar maupun yang kecil, dan takut kepada Allah dan takut Allah belum mengampuni. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz. Yang apa tadi? Selain husnul khotimah, yang kedua apa? Ya, beliau bertanya tentang bagaimana caranya mati husnul khotimah dan senang melakukan kebaikan dengan ikhlas meski kita merasa banyak dosa, baik besar maupun kecil, dan takut Allah belum ampuni. Nah, ini butuh satu kajian sendiri, ya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Ya, bagaimana agar kita meraih husnul khotimah? Alhamdulillah kebetulan baru kajian tentang hal tersebut. Ya, ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar benar-benar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut menjemput kita, kita berada di atas kebaikan. Yang pertama tentunya sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu menjaga iman. Kita harus senantiasa merawat, memupuk, menjaga iman kita agar kita mati di atas keimanan. Dan barang siapa yang mati di atas keimanan, di atas sunnah, maka berarti dia mati di atas segala kebaikan, ya. Seorang yang mati di atas iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, ya, dan dia mengimani semua perkara-perkara tersebut dan di atas petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka dia mati di atas keimanan, mati di atas semua kebaikan. Kemudian kiat berikutnya adalah selalu konsisten ibadah, terutama yang wajib, menjaga salat wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, ya. Kemudian, ya, tentu jika punya utang segera dibayar, ya. Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu, ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Senantiasa berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya. Nabi SAW juga mewasiatkan kepada seorang yang bertanya kepadanya, yaitu untuk selalu membasahi lisannya dengan zikir. Dan semua ibadah, semua aktivitas kita ini ada zikirnya. Mulai, ya, bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan aktivitas zikir. Dan zikir adalah amalan yang sangat ringan, yang berat timbangannya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir setelah salat, zikir pagi, zikir petang, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, zikir pakai pakaian, naik kendaraan, zikir safar. Ini kita jaga, senantiasa membaca Al-Qur'an,
Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran, tidak kurang dari 1 juz sehari kita baca Al-Quran, selalu berbuat baik, ya. Karena sona'il ma'ruf taqi ma sari as-su. Semua kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, orang lain, itu adalah penjaga kita dari kematian yang buruk. Juga senantiasa berusaha jauh dari kemaksiatan. Jika terjatuh kepada maksiatan, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Senantiasa mengingat kematian. Ya, ini juga sebab seorang mendapatkan husnul khatimah jika selalu mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian tersebut. Barang siapa yang selalu ingat kematian, dia akan qanaah, dia akan tidak menunda-nunda amalan, dan dia akan bersegera melakukan kebaikan. Tentu yang paling penting juga adalah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, ya, agar hatinya disucikan, hatinya dibersihkan, agar ditetapkan di atas agama, agar dijadikan orang soleh, orang bertakwa, orang yang cinta kepada kebaikan, orang yang benci kepada keburukan. Ya, senantiasa berniat baik, ya, selalu meniatkan kebaikan setiap hari, ingin melakukan ini, melakukan itu, meskipun hanya niat, ya, meskipun hanya baru bisa berniat karena mungkin belum mampu dilakukan, seperti niat untuk ingin haji, ingin bersedekah, ingin umroh, ya, meskipun mungkin belum punya harta, ingin berbakti kepada orang tua, ingin membantu orang lain. Ini semua adalah sebab husnul khatimah. Dan agar kita bisa selalu ikhlas kepada Allah, cinta kebaikan, maka ini harus dilatih terus. Kita berdoa kepada Allah agar membersihkan hati kita, membaca Al-Quran, ya, ini semua adalah sebab kita mudah melakukan ketaatan jika hati kita bersih, ya. Kita banyak istighfar, banyak taubat. Kalau hati bersih, maka mudah kita untuk melakukan semua ketaatan. Penyebabnya kita berat melakukan ketaatan itu jika kita banyak dosa, ya, sehingga berat anggota tubuh kita ini untuk berbuat baik, ya. Yang paling penting adalah memakan makanan yang halal, karena makanan yang halal akan membantu kita untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya makanan yang haram, makanan syubhat ini membuat badan kita sulit untuk melakukan ketaatan. Memperbanyak ibadah sir, ibadah rahasia yang tidak dilihat oleh orang lain, ya, salat sunnah sembunyi, salat lail, baca Quran, bersedekah, ya, secara sembunyi-sembunyi. Ini penyebab kita mudah untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, kiat-kiat tadi, semua adalah, ya, cara agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan agar kita wafat di atas kebaikan, bahkan di atas semua kebaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari yang telah masuk di dalam redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Ini saya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tidak tahu bahwa menghina Allah dalam hati termasuk kekufuran, dan saya sengaja menghina Allah dalam hati walaupun tidak saya ucapkan dengan lisan, dan tidak pula saya yakini kebenarannya. Sekarang saya sudah tahu menghina Allah walaupun dalam hati dengan sengaja ternyata kekafiran. Karena dulu saya sering mengerjakan, jadi saya sekarang kesulitan untuk melupakan hinaan-hinaan tersebut. Saya masih sengaja mengucapkan hinaan tersebut dalam hati saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan bagaimana caranya saya bertaubat? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya adalah godaan setan. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Maka tidak ada caranya kecuali menjaga zikir, ya. Karena jika seorang selalu berzikir, Allah akan menjaga dia. Setan akan sulit untuk menggoda dia. Ya, terutama zikir pagi, zikir petang, ya, dibaca secara lengkap. Kemudian zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir masuk rumah, memperbanyak baca Al-Quran. Karena, ya, setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah, ya. Dan setan tidak pernah tidur, terus menggoda manusia. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan atau dibisikkan dalam hati itu hanyalah, ya, godaan-godaan setan yang terus berusaha menjadikan, ya, mengajak kita kepada kekufuran, ya. Tentu caranya dengan selalu mengucapkan amantu billah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, saya beriman kepada Allah, ya, dan selalu membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, ya, dan menghadiri majelis ilmu. Ya, ini semua adalah sebab-sebab syaitan tidak menggoda kita, tidak mengganggu kita, tidak membisikkan dalam hati kita keburukan-keburukan, karena tujuan terbesar syaitan adalah bagaimana kita menjadi teman mereka di neraka, ya.
Jadi kiatnya agar tidak muncul lagi bisikan-bisikan tersebut ya dalam hati, yaitu dengan cara selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, menjaga solat, ya, dan selalu beristi'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melengkapi zikir pagi, zikir petang, karena syaitan itu tidak bisa menggoda orang yang selalu menjaga zikir-zikirnya, ya, zikir siang dan malam. Juga membaca Al-Quran tentunya ini akan mengusir setan dari diri kita. Barakallahu fikum. Insyaallah Ustaz. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Tapi kita masih ada waktu dan kita harapkan kepada para pemirsa untuk bisa mengoptimalkan waktu ini untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Tapi kita akan lanjutkan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Pertanyaan dari Zulfikar di Jawa Barat, Kota Bekasi lagi nih Ustaz. Apakah termasuk istihza atau mengolok-olok agama, perbuatan menghina neraka seperti mengumpat dengan menyelipkan kata-kata kasar dan jorok dengan neraka atau menggunakan neraka untuk menghina orang lain, dikarenakan dalam agama sendiri neraka digambarkan adalah tempat yang buruk dan semacamnya. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, tentunya seorang muslim itu tidak mengucapkan ucapan-ucapan kecuali ucapan yang baik ya. Apalagi jika dia sampai ya takut terjatuh kepada kekufuran, ini sangat berbahaya sekali. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, seorang beriman itu tidak suka melaknat, ya, tidak suka bicara jorok, tidak suka bicara kotor, ya, tidak suka berbicara yang tidak pantas, ya. Bahkan kita diperintahkan untuk selalu berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Wa qulu lin-nasi husna, ya. Dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang baik, ya. Maka tidak pantas seorang mukmin mengeluarkan kata-kata jahanam, kata neraka, kata yang ada di kebun binatang, ya. Tidak pantas, dan tentunya kita selalu berusaha untuk tidak berbicara kecuali yang baik, ya. Jangan apalagi ya ucapan ini bisa menjatuhkan seorang kepada kekufuran, ya, kemaksiatan, dan terkadang seorang, kata Nabi SAW, berbicara dengan ucapan yang dia tidak sangka, ternyata ucapan itu bisa membuat dia terjatuh kepada jurang neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini sangat mengerikan, ya. Dan sebaliknya, terkadang ucapan yang tidak disangka ternyata bisa mengangkat derajat seorang hamba dengan tinggi di surga. Maka ucapan ini adalah perbuatan. Jangan sampai kita menyangka ucapan ini tidak dihisab, tidak dihitung. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali ada malaikat ya di sebelah kanan dan sebelah kiri yang mencatat amalan tersebut. Maka kita harus melatih diri kita untuk tidak terlalu banyak berbicara. Dan apabila kita ingin berbicara, hendaklah berbicara yang baik, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, mengajak orang lain kepada kebaikan, dan menjauhi semua ucapan-ucapan yang bisa ya berbahaya bagi kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Tri Kusnanto di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bermakmum dengan kiai, bermakmum dengan imam, pengamal dan percaya dengan rebo wekasan? Ya, fadhal Ustaz. Ya, tidak boleh kita bermakmum kepada seorang yang punya keyakinan yang syirik, ya, keyakinan yang bisa mengeluarkannya dia dari agama Islam, ya, meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Jika kita tahu bahwasanya ada yang punya keyakinan seperti ini, keyakinan yang kufur, maka tidak boleh kita bermakmum di belakang, ya. Tapi seorang yang sah salatnya sendiri, maka dia sah salat bermakmum di belakangnya. Tentunya kita berusaha memilih ya masjid dan imam yang betul-betul menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jika kita dihadapkan dengan satu kondisi di mana imam kita adalah imam yang punya banyak kekeliruan, ya, selama imam itu salatnya sah untuk dirinya sendiri, maka dia sah salat juga untuk salat di belakangnya, ya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan.
Taib, mungkin masih ada sekitar 8 menitan lagi nih Ustaz. Masih bisa kita untuk membacakan pertanyaan satu atau dua lagi nih Ustaz. Cuma kita coba lihat dulu waktunya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Nur Zaufah di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga. Mohon ya izin bertanya, Ustaz, saya ibu dari 3 anak laki-laki, suami sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Mohon pencerahan, anak saya yang bungsu berusia 25 tahun sedang meminta pendapat berkaitan dengan calon istri. Sudah ada calon, namun mendengar orang tuanya katanya dari LDII. Apakah boleh dilanjut atau bagaimana dengan calon istri yang beraliran LDII ini, Ustaz? Anak saya ingin langsung mencari istri, mohon jawabannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, tentu Nabi SAW sudah memberikan ya, saran atau memberikan kepada kita semua bagaimana kiat untuk memilih istri. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya. Ya. Pilihlah yang agamanya lurus, akidahnya lurus, ya, ibadahnya lurus, ibadahnya benar. Maka kita akan beruntung. Karena kebanyakan orang menikahi wanita itu karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya. Ya, ini semua tidak masalah, boleh kita menikahi wanita karena sebab-sebab tersebut. Tapi yang paling penting adalah kita menikahi wanita karena agamanya. Ya, apa yang disebutkan di pertanyaan tadi, ya keluarganya dari LDII. Kalau dia sendiri bukan LDII, maka selama dia tidak mengikuti orang tuanya mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia mengikuti orang tuanya, ini berarti tanda keburukan agama bagi wanita tersebut. Dan LDI kita ketahui sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia di negeri kita ini, maka tentu ya mereka adalah kelompok sesat yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita benarkan amaliyah mereka, dan kita harus ingkari apa yang mereka lakukan. Jadi tergantung ya, kalau memang ada yang lebih baik, kenapa harus memilih wanita tadi? Tapi kalau dia adalah orang yang tidak mengikuti keyakinan orang tuanya dan tidak dipaksakan, tidak diharuskan, maka ya tentu kembali kepada kondisi calon wanita tadi. Ya. Dan kalau dia ragu, maka tentu wanita di negeri kita ini sangat banyak sekali. Ya. Tentu jika seorang ingin menikah dan ini adalah ibadah yang sangat panjang, dia harus benar-benar selektif dalam memilih calon istrinya, karena itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya, ya, menjadi pendamping hidupnya setiap hari sepanjang masa. Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam memilih, terutama yang diragukan tentang masalah akidahnya, ya, ibadahnya. Ini perlu kita benar-benar periksa dengan baik, jangan sampai kita salah dalam memilih calon istri. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Mungkin bisa ini untuk satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan dari Rio Dian Anggono di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di bulan Desember yang lalu ayah ana wafat, kemudian keluarga ana mengadakan acara tahlilan atau 7 harian dan ana tidak mengikuti acara tersebut. Namun ana dijudge oleh ibu dan keluarga ana sebagai anak durhaka karena dianggap tidak mendoakan orang tua yang telah wafat. Bagaimana hukumnya judgement ibu ana kepada ana, Ustaz? Apakah ana memang benar termasuk ke dalam anak durhaka, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita, kepada semua keluarga dekat kita, ya. Tapi jika kita diajak untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ya, jika kita diajak untuk melakukan satu amalan yang kita yakini itu tidak ada syariatnya, maka tidak boleh kita ikuti, dan tetap kita berbuat baik kepada ibu kita. Kita tetap mendoakan, dan berdoa itu bukan hanya hari ke-7, ke-40, ya, ke hari 100, 1000, tapi setiap saat, setiap sujud kita berdoa, kita doakan orang tua kita doakan ya kaum muslimin, kita doakan
anak istri kita ya setiap saat, bukan hanya di waktu tertentu kemudian setelah itu kita lupakan. Ya, ini tidak benar. Ya, kalaupun dijudge sebagai anak durhaka, maka bersabar saja ya, bersabar dan tetap mendoakan, berbuat baik, berbakti kepada ibu, kepada saudara-saudari dan semua keluarga dekat kita dan semua kaum muslimin. Ya, kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Ya, dan kita jelaskan dengan cara yang terbaik tentang ya bagaimana seharusnya kita bersikap kepada keluarga kita yang sudah meninggal, yaitu dengan terus mendoakannya, bukan hanya di waktu tertentu, di hari tertentu ya, tapi sepanjang waktu kita doakan agar mereka diberi ampunan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik yang kita peruntukkan kepada orang tua kita baik masih hidup atau telah meninggal adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua merawat aku, mengasihani aku sejak kecil ya. Jadi bukan hanya ya didoakan di hari tertentu, tapi sepanjang waktu, setiap sholat, sepanjang masa kita terus mendoakan orang tua kita. Dan boleh kita menghadiahkan pahala, sedekah atau umroh atau haji ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu, syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya untuk kali ini, insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kita telah menjawab lebih kurang ada sekitar 15 pertanyaan pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada 12 pertanyaan dari Dewan Redaksi dan 3 penelpon. Insyaallah ini cukup banyak. Insyaallah untuk satu pertemuan. Dan sekali lagi Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa Foto TV yang telah membersamai acara ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan juga yang telah menggunakan layanan interaktif kami dan menghubungi nomor layanan interaktif kami. Syukron jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian program live interaktif Foto TV yang ada 13 program live interaktif Foto TV dengan tema yang berbeda-beda dan diasuh oleh asatizah yang berkompeten dan ahli pada bidangnya masing-masing. Jadi bagi para pemirsa Foto TV, jangan lewatkan satupun dari program live interaktif Foto TV nantinya. Kemudian kami ingin menyampaikan, mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ada 2 nomor rekening, yang satu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan satunya atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau mengirimkan pertanyaan atau melihat jawaban asatizah dan fatwa tentang dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa Foto TV bisa melalui website kami di www.dewanfatwa/tanya jawab. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.